Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Taska Syifatus Niyaya, nomor absen 31. Saya Tita Rizky Juliani, nomor absen 32. Saya Feren Firasianingati, nomor absen 33. Saya Yesa Septiana Pratiwi, nomor absen 34. Saya Zawa Kirana, nomor absen 35. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah proyek sederhana dalam bentuk program kalkulator yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Proyek ini merupakan bagian dari pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Dengan tujuan untuk melatih kemampuan logika, pemrograman dasar, serta pemecahan masalah melalui aplikasi nyata. Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya. Jadi, bahasa pemrograman Python adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, fleksibel, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, pembuatan aplikasi web, pembuatan aplikasi desktop, pembuatan aplikasi mobile, kecerdasan buatan, ilmu pengetahuan. Python memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya populer seperti mudah dipelajari. Python memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Fleksibel, Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan dari pengembangan perangkat lunak hingga analisis data. Dan open source, Python adalah perangkat lunak open source sehingga dapat digunakan dan dikembangkan secara gratis. Besar komunitas, Python memiliki komunitas yang besar dan aktif sehingga ada banyak sumber daya dan dukungan yang tersedia. Beberapa contoh penggunaan Python adalah yang pertama Google. Dengan Google kita bisa menggunakan Python untuk pengembangan perangkat lunak dan analisis data. Yang kedua ada Instagram, yaitu dengan menggunakan Python untuk pengembangan aplikasi web dan analisis data. Yang ketiga ada NASA, yaitu menggunakan Python untuk analisis data dan pengembangan perangkat lunak. Yang keempat ada Dropbox, yaitu menggunakan Python untuk pengembangan aplikasi web dan analisis data. Dalam penggunaannya, Python dapat diintegrasikan dengan berbagai teknologi lain, seperti yang pertama ada database, yaitu MySQL. Yang kedua, framework, yaitu Pyramid. Yang ketiga, ada library, yaitu Pandas. Yang keempat, ada sistem operasi seperti Windows. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat populer dan luas digunakan, sehingga sangat penting untuk dipelajari oleh para pengembangan dan ilmuwan. Jadi, ini adalah hasil dari program Python kalkulator yang telah kami buat. Berikut penjelasan program membuat kalkulator sederhana dengan Python. Pertama, tampilan awal program. Fungsi program di sini adalah print, tanda kurung buka, dan tanda kurung tutup. Kalimat di dalam tanda kurung adalah isi yang akan terlihat oleh pengguna. Contoh, print, tanda kurung buka, petik, nama anggota kelompok, titik 2, petik, tanda kurung tutup. Artinya, program akan menampilkan tulisan nama anggota kelompok. Dari kode ini, program akan mencetak daftar nama anggota kelompok ke layar. Fungsi bagian ini hanya untuk memperkenalkan siapa pembuat program. Kedua, di sini masih menggunakan fungsi print, tanda kurung buka, dan tanda kurung tutup. Dari kode ini, program menampilkan pilihan operasi matematika yang bisa digunakan oleh pengguna. Pengguna akan melihat menu dan tahu harus memilih 1 sampai 4. 3. Di sini menggunakan fungsi input, tanda kurung buka, dan tanda kurung tutup. Jadi, kalimat di dalam tanda kurung akan muncul sebagai petunjuk bagi pengguna. Nilai yang diketik pengguna akan disimpan dalam sebuah variabel dalam kurung penampung data. Contoh sama dengan pilihan, sama dengan input dalam kurung ketik pilih operasi dalam kurung 1 atau 2 atau 3 atau 4 sama dengan petik dalam kurung. Artinya, pengguna disuruh memilih jenis operasi dan jawabannya disimpan di pilihan. Dari kode ini, program meminta pengguna mengetikkan angka 1 sampai 4 untuk memilih operasi matematika. Input ini disimpan dalam variabel pilihan. 4. Di sini menggunakan fungsi angka 1 sama dengan float dalam kurung input dalam kurung petik masukkan angka pertama titik 2. Mengubah input pengguna menjadi angka desimal dalam kurung bisa pecahan bukan cuma bilangan bulat. Digunakan agar perhitungan bisa dilakukan dengan benar. Contoh titik 2 angka 1 sama dengan float dalam kurung input dalam kurung tanda petik masukkan angka pertama titik 2. Artinya, pengguna memasukkan angka dan angka itu disimpan sebagai dari kode ini program meminta 2 angka dari pengguna sebagai bahan perhitungan. Float dalam kurung berarti angka bisa berubah berupa desimal dalam kurung misalnya 2,5. 5. Menggunakan fungsi if, elif, dan else. Fungsi titik 2 memilih jalan program berdasarkan kondisi tertentu. Dalam kurung percabangan logika. Program akan membaca pilihan pengguna, lalu memutuskan operasi apa yang harus dijalankan. Contohnya, seperti program yang ditampilkan. Jika pengguna memilih 1, maka program akan menjumlahkan 2 angka dan menampilkan hasilnya. Maksud kode ini, jika pilihan adalah 1, maka jumlahkan angka 1 tambah angka 2, lalu cetak hasilnya. Begitu juga untuk
pilihan 2 untuk kurangkan, pilihan 3 untuk kalikan, pilihan 4 untuk bagi. Tapi dicek dulu apakah pembaginya 0 atau tidak. 6. Maksud kode ini, jika pilihan pembagian dan angka kedua bukan 0, lakukan pembagian. Kalau 0, beri pesan error. 7. Maksud kode ini adalah jika pengguna mengetik selain 1-4, tampilkan pesan bahwa pilihan tidak dikenal. Itulah tadi penjelasan dan demonstrasi dari proyek kami, yaitu kalkulator sederhana menggunakan Python. Melalui proyek ini, kami belajar bagaimana menggunakan perintah dasar seperti print, input, if, else, serta operasi matematika dalam membuat program yang interaktif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.